Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya. Yang terhormat Ketua dan para Dewan Penyantun Insiden Pasar. Yang saya hormati Ketua dan para anggota Senat Insiden Pasar. Yang saya hormati Rektor, para Wakil Rektor Insiden Pasar, para pejabat struktural, pegawai dan mahasiswa, serta para tamu undangan, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Hyang Widi Wasa, atas izin, perlindungan, dan tuntunan yang selalu diberikan kepada saya, sehingga di hari yang baik ini, saya dapat menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana ke-24 Institut Seni Indonesia dan Pasar pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota Senat Insiden Pasar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Transformasi Media Pertunjukan Wayang Cemplong pada Masa Pandemi COVID-19. Berbicara tentang wayang cemplong, seperti tidak asing lagi bagi kita semua. Hampir selama 20 tahun lebih, wayang cemplong menjadi ikon pertunjukan wayang kulit Bali dan tidak habis-habis untuk dibicarakan. Perlu saya sampaikan bahwa wayang cemplong telah berdiri sejak tanggal 11 April 1992 yang ketika itu masih bernama Wayang Gitaloka dengan dalang Iwayan Narda. Kemudian pada tahun 1997, nama Wayang Gitaloka diganti dengan nama Wayang Cemplong, dengan nama diganti pula Iwayan Narda Yana. Nama Wayang Cemplong adalah pemberian dari penonton ketika melakukan pementasan di Banjar Jumpayah, Desa Mengui, Kabupaten Badung. Dalam Nardaya juga semasa kecilnya akrab dipanggil Iwayan Narda, lahir di Banjar Batanyuh pada tanggal 5 Juli 1966. Selama menjadi dalang wayang kulit, mulai dari tradisi hingga bergaya inovatif, Iwayan Nardayana tidak henti-hentinya berkreativitas dalam seni pewayangan, baik dalam pertunjukan langsung maupun melalui media rekam. Pertunjukan di media sosial mulai diberlakukannya pada pertengahan tahun 2019. Pertunjukan perdana wayang cemplong di media sosial diberi judul Nang Eblong Kepung Pegawai LPD. Kemudian berlanjut ke serial berikutnya hingga sampai ke seri 83. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini HP dan media sosial sudah menjadi budaya populer. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan orang bermain HP dan mencari program kesukaannya. HP tersebut tidak saja dipergunakan untuk berkomunikasi, melainkan dijadikan sebagai media untuk mencari program-program sesuai dengan seleranya masing-masing. HP memiliki banyak keunggulan terutama dalam berkomunikasi, berbisnis, berpolitik, mencari berita, informasi, mencari ilmu pengetahuan, bermain game, dan mencari hiburan. Terkait dengan hiburan, hampir seluruh jenis seni pertunjukan tradisi, modern, inovatif, dan kontemporer yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui program Google dan channel YouTube. Demikian halnya dengan pertunjukan wayang cemplong dan wayang inovatif lain yang ada di Bali, sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Transformasi media yang dilakukan oleh dalang Nardayana memiliki kejangkauan penonton hampir ke seluruh dunia. Semenjak dikenalnya pertunjukan wayang cemplong melalui media televisi, radio, dan tape recorder, hingga kini sudah meluncurkan puluhan rekaman baik dalam bentuk kaset, tape recorder, DVD, PCD, CD, dan lain sebagainya. Hampir seluruh rekaman wayang cemplong dapat diakses melalui Cemplong channel di YouTube, termasuk pertunjukan model baru berseri mulai dari seri pertama hingga seri ke-83. Kita telah menyadari bahwa saat ini dunia sedang berkabung dengan banyak jatuh korban akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang juga dikenal dengan pandemi coronavirus merupakan pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2. Untuk penanganan COVID-19 di Bali, pemerintah telah membentuk Satgas dengan dasar hukum peraturan-peraturan, surat edaran, kebijakan, dan imbauan yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Situasi dan kondisi seperti tersebut di atas diapresiasi dimanfaatkan oleh seniman dalang Nardayana, sehingga muncul ide untuk menjadikan kasus COVID-19 sebagai topik wacana dalam pertunjukan wayang cemplong virtual di media sosial. Hadirin yang saya muliakan, semenjak munculnya kasus COVID-19 ini telah berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Bali dan juga terhadap para seniman dalang yang banyak kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas pertunjukan, baik dalam konteks upacara keagamaan maupun hiburan.
Keterbatasan ruang pedas ini sebagai akibat dari diluncurkannya peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), baik dalam konteks upacara keagamaan maupun kegiatan lainnya yang dapat mengumpulkan orang banyak. Seperti kita ketahui bahwa seni pertunjukan di Bali selalu menghadirkan orang banyak, baik dalam kegiatan upacara keagamaan maupun seremonial lainnya atau kegiatan yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi Bali seperti Pekan Kesenian Bali dan Bali Mandara Mahulango serta event-event penting lainnya. Hadirin yang saya muliakan, seni pertunjukan adalah aset dan kekayaan Bali yang selalu hadir dalam berbagai kesempatan dan dapat dijual sebagai modal pembangunan di bidang kepariwisataan. Lumpuhnya pariwisata di masa pandemi COVID-19 yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi akan masa berakhirnya, membuka wawasan dan cakrawala seniman dan serta optimisme para seniman lainnya, khususnya seni pedalangan untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui pertunjukan wayang di media sosial. Secara teknis, pertunjukan wayang cemlong di media sosial dikemas secara virtual dengan menampilkan satu pasang beban resan di atas clear atau layar. Satu pasang penakawan yang dimaksud yaitu dalam dan sangut, sedangkan satu pasang beban resan yaitu nang klenceng dan nang eblong. Kedua pasang itu bisa bertukar posisi seperti sangut dan nang eblong ditambah tokoh beban resan lainnya baik laki maupun perempuan. Pemilihan dua tokoh penakawan atau lebih ini disesuaikan dengan topik atau judul yang diwacanakan. Hadirnya pertunjukan wayang kulit cemlong virtual di media sosial pada masa pandemi 19 ini tiada lain bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan atau mendiseminasikan program-programnya dalam upaya penanggulangan dan penjagaan penyebaran virus di masyarakat. Pertunjukan virtual wayang cemlong di media sosial adalah sebuah bentuk transformasi media dari pertunjukan konvensional ke virtual tanpa mengurangi rasa estetis dan esensi daripada pertunjukan wayang itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang seniman dalang yang ternama, Dalang Narayana tidak henti-hentinya menyalurkan bakat dan hobinya di bidang seni pertunjukan wayang kulit. Walaupun di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 sepinya pementasan karena dunia dina wabah corona yang dikenal dengan istilah COVID-19. Dalang Narayana justru menggeliat dengan menjadikan COVID-19 sebagai modal dan model pertunjukan di media sosial. Pertunjukan wayang cemlong di media sosial berdurasi kurang lebih 10-20 menit yang dikemas dengan apik dan padat sehingga tidak mengurangi estetika pertunjukan wayang. Justru dengan hanya menonjolkan teknik beretorika dan cara bertutur dengan baik, indah, dan lucu, penonton menjadi tertarik dan terpukau. Dalam berwacana, Dalang Narayana tidak mengubah cara atau gaya penampilannya dengan ciri khasnya yang lugas, memainkan tokoh-tokoh penakawan yang dikemas dengan gancaran berlogat tabanan. Inilah yang dijadikan modal utama oleh Dalang Narayana dalam pementasan wayang di media sosial. Cara bertutur dengan intonasi yang cepat dan lambat menjadi ciri khas Dalang Narayana dalam pertunjukan wayang cemlongnya. Untuk pementasan di media sosial, Dalang Narayana memainkan tokoh-tokoh penakawan dan beban resan dengan intonasi yang cepat disertai dengan guyonan dan lawakan yang mengundang tawa penontonnya. Pertunjukan wayang cemlong di media sosial menonjolkan dialog untuk memperdebatkan suatu wacana hingga mencapai suatu kesimpulan. Dalang Narayana memiliki inteligensia yang cukup mumpuni untuk menambah daya tarik sebuah wacana. Dalang Narayana juga memiliki kunci dahsyat dalam berkomunikasi, yaitu dengan gaya pingpong, bertukar kata dan kalimat dengan cepat. Kata-kata dan kalimat serius harus dibalut dan dikemas sedemikian rupa agar dapat menimbulkan lelucon atau lawakan sesuai atau sebagai daya pikat penonton itu sendiri. Tokoh yang satu dengan kebodohan dan keluguannya selalu berbicara kritis dan bertentangan seperti yang dilakukan oleh tokoh Delem dan Nang Eblong. Kemudian tokoh Sangut dan Nang Klenceng memberikan pencerahan dan meluruskan serta menyimpulkan suatu masalah yang diperdebatkan. Disinilah peran penting gaya berkomunikasi agar penonton merasa dicerahkan oleh tokoh kedua melalui tutur kata yang menyenangkan. Seperti dalam sebuah tayangan, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai penentang adalah Delem dan Nang Eblong. Delem dengan karakter sombong dan bodoh, sedangkan Nang Eblong dengan karakter lugu, katrok, ceplas-ceplos tetapi masuk akal. Sementara tokoh-tokoh seperti Sangut dan Nang Klenceng adalah tokoh intelektual yang selalu memberikan pencerahan terhadap kekeliruan yang dibuat oleh tokoh Delem dan Nang Eblong. Hadirin yang berbahagia, seperti telah saya sampaikan di atas bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, Dalang Narayana telah meluncurkan sebanyak 83 seri, mulai dari seri pertama dengan topik judul Nang Eblong Kepung Poi LPD dan seri ke-83 dengan topik Orang Tua Ilegal. Pada kesempatan ini saya hanya memilih seri-seri yang berhubungan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Setelah saya telusuri di media sosial, ternyata pertunjukan wayang cemlong telah meluncurkan 10 seri yang mewacanakan pandemi COVID-19 dengan berbagai judul atau tema.
Tema tersebut diambil dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Dalang Narayana juga membantu mendesimasikan program pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran virus, baik berupa surat edaran dari Gubernur, Bupati, Perwali, dan himbauan dari Parisada Hindu Dharma dan Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali. Adapun wacana terkait pandemi COVID-19 yang dapat diakses di channel Cengblong adalah seri 62 dengan judul Nasi Wong-Wongan, seri ke-63 dengan judul Di Rumah Aja, seri ke-64 dengan judul Nganten di Busen Gerubung, seri 65 dengan judul Nak Bali Kebal-Kebal, seri ke-67 dengan judul Melem Obral Masker, seri ke-68 dengan judul Puber ke-13 di Musim Gerubung, seri ke-69 dengan judul Bansos di Musim Virus, seri ke-70 dengan judul Tajen di Musim Gerubung, seri ke-71 dengan judul Geger Ribuan Pendatang Masuk Bali, dan seri ke-76 dengan judul Orang Bali Pasti Selamat. Hadirin yang saya muliakan, untuk meyakinkan apa yang telah saya sampaikan di atas, berikut akan saya berikan salah satu contoh pertunjukan wayang cemplong di media sosial seri ke-62 yang berjudul Nasi Wong-Wongan. Judul topik ini terinspirasi dari seruan imbauan dari PADI dan MDA Provinsi Bali kepada masyarakat khususnya yang beragama Hindu agar membuat nasi wong-wongan untuk memohon keselamatan dan terhindar dari COVID-19. Imbauan PHDI dan MDA Bali ini diteruskan oleh Bendesa Adat di seluruh wilayah adat atau desa perlawanan yang ada di Bali ke masyarakat. Himbauan ini menuai pro kontra di masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak. Nasi wong-wongan tersebut agar diberi warna dengan lauk pauk, bawang, dan jahe, serta beralaskan daun pisang. Nasi wong-wongan tersebut diaturkan di lebuh depan pintu keluar masuk rumah untuk memohon keselamatan dan terhindar dari wabah COVID-19. Bentuk nasi wong-wongan tersebut didesain menyerupai wujud manusia. Di masing-masing anggota tubuh diberi warna. Kepala dengan warna putih berada di timur sebagai lambang kesucian, kaki berada di barat berwarna hitam sebagai lambang kegelapan, tangan kanan berada di utara berwarna merah sebagai lambang keberanian, tangan kiri di sebelah selatan berwarna kuning sebagai lambang kemuliaan, dan di tengah berwarna berumbun sebagai lambang perlawanan dari sebuah kegelapan. Menurut keyakinan umat Hindu Bali bahwa nasi wong-wongan itu adalah persembahan kepada para buta kalo agar si penghuni rumah terhindar dari masa mara bahaya. Hal inilah yang dijadikan topik pembicaraan dan dikupas oleh Dalang Narayana dalam pertunjukan ritualnya dengan menampilkan dua tokoh yaitu Nang Kleceng dan Nang Eblong. Nang Eblong selaku orang awam terus menanyakan maksud nasi wong-wongan tersebut dalam hubungannya dengan COVID-19. Dalam ini Nang Eblong terus memberikan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan Nang Kleceng memberikan jawaban-jawaban dan pencerahan tentang arti dan makna hari nasi wong-wongan tersebut. Dalam hal ini, Bapak-bapak dan Ibu saudara yang saya hormati dan saya muliakan, saya tidak akan menayangkan langsung atau menyampaikan secara keseluruhan, karena ini adalah saya ringkas dari orasi yang biasanya sudah dijilid. Untuk itu saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Para hadirin yang saya hormati, demikian beberapa gagasan dan wacana kritis saya yang saya dapat sampaikan dalam pidato ilmiah ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pidato ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang menarik. Sebagai kata orasi ilmiah ini saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.